sama kita di Talking in the Morning. Nih, bareng gue, Via. Gue Deswita. Kali ini kita mau ngebahas topik yang seru banget. Itu tentang hobi dan prestasi, tapi kita nggak cuma berdua aja, kita nggak cuma berdua aja ya Des, kita bakal kedatangan tamu spesial yang berbakat banget. Dia ini mahasiswi dan juga berkarir aktif sebagai penari nih guys. Penasaran kan? Langsung aja ya kita panggil narasumber kita, Nuka. Hai. Halo Nuk, apa kabar? Apa kabar? Baik. Kita kan bakal wawancara lu nih tentang hobi dan prestasi lu sebagai penari. Betul. Lu tuh terjun ke dunia tari ini tuh udah berapa lama sih? Kalau buat terjun sih kayaknya dari umur 3 tahun ya, dari pas gue tuh kayaknya playgroup ya kalau misalnya dulu ya, playgroup. Iya, udah lama banget. Terus itu juga kecemplung sebenarnya karena bokap gue kebetulan penari juga. Jadi emang terinspirasi dari bokap lah gitu ya. Jadi ya udah mau nggak mau aku nari gitu. Terus selain itu ada nggak sih kan itu kan perjalanan lu udah berapa lamanya? Terus ada juga nggak sih ceritanya gimana terjun ke dunia tari selain terinspirasi dari bokap lo atau emang kayak lo mau atau kayak gimana? Ada ceritanya nggak? Kalau dulu sebenarnya awalnya itu karena gue ngeliat doang. Jadi gue ikut bokap gue nari, gue cuma ngeliat doang. Terus ternyata gue di rumah tuh ngegerakin itu dan hafal gitu satu tarian. Itu padahal cuma ngeliat bokap aja ya? Cuma ngeliat doang. Terus dari situ gue ditanya sama bokap gue, nih kamu suka nari serius nggak? Kalau nggak serius jangan dilanjutin. Tuh dari umur 4 tahun ya kayaknya gue ditanya kayak gitu. Terus kayak jawaban gue, iya mau gitu. Namanya anak kecil gimana ya? Mau aja. Terus berarti selain dukungan dari bokap lo emang didukung gitu ya buat terjun ke dunia tari ini, berarti lo emang mau, diri lo sendiri emang mau gitu? Dari diri sendiri mau. Karena ngerasa kayaknya seru nih. Terus karena ngeliat bokap juga. Iya, karena ngeliat dari kecil ngeliat nari kayak gitu ya. Seru gitu. Ternyata nggak sesusah yang di orang-orang bilang. Bisa kok kalau mau belajar gitu. Dan tarian yang lo tekunin sekarang ini tarian tradisional atau tarian modern sih? Kalau sekarang ini gue lagi belajar modern, tapi dari dulu banget, dari umur kecil itu 3 tahun itu gue itu udah tradisi sih, karena emang bokap gue kebetulan emang spesialisasinya tradisi gitu. Ada nggak tarian tradisi yang paling lo suka gitu, yang kayak gerakannya mungkin lo suka atau asik gitu? Kalau disuka karena gue basicnya jaipongan Sunda, jadi gue sukanya jaipongan sih gitu, karena emang dari kecil diajarinnya jaipongan gitu. Oke, terus ada nggak kayak apa sih, kayak motivasi yang bikin lo tuh tetap semangat menari terus? Misalnya pasti ada nih, kalau kita nekunin suatu hal ya terus menerus panjang tahun gitu, kayak kita tuh ada ngerasa bosan, ada ngerasa jenuh sama hal itu gitu. Tapi kalau lo kan masih sampai sekarang masih tetap nih ada di jalur yang sama gitu, jadi penari gitu. Ada nggak sih motivasi yang lo bikin lo semangat gitu ketika lo lagi down? Kalau motivasi sebenarnya nari itu sebenarnya hiburan juga buat gue ya, karena kan kita waktu dulu apalagi kita sekolah ya capek ujian, nari itu sebenarnya healing menurut gue, karena ya bisa keluar, karena dari nari kan bisa keluar gue, bisa mengenal dunia baru, ke tempat baru, ketemu seniman yang lain gitu. Makanya motivasinya paling ya hiburan menurut gue, jadi senang terus kalau nari gitu. Jadi ya nggak beban gitu ya. Capek kuliah, misalnya capek sekolah, capek kuliah, tapi dengan nari itu malah jadi obat. Iya benar, obat jadi healing. Iya healing jadinya. Terus selama lo menjalani karir lo sebagai penari, ada nggak sih kayak artis atau tokoh yang bikin lo tuh kayak menginspirasi lo gitu dalam menari gitu? Kayak misalnya siapa gitu? Gue kurang tahu dunia penari. Di awal bokap lo nih yang menginspirasi lo, tapi selain itu ada nggak tokoh atau emang penari yang jadi menginspirasi? Kayak favorit yang lo suka gitu? Kalau favorit sih ada, kalau misalnya teman-teman tahu, tapi kayaknya banyak yang nggak tahu ya, ada seniman itu
di Jakarta, namanya Bude Eli Lutan. Dia sering jadi seniman, dia Jawa sih basicnya. Nah dia itu suka tampil di, kalau misalnya tahu film Pengabdi Setan, nah itu dia jadi yang neneknya itu. Oh yang neneknya yang nyemplung di demi apa sumur itu ya? Iya itu yang kursi roda. Iya tahu. Itu legend banget sih, itu Iya, benar-benar penari zaman dulu yang legend, yang kalau nari tuh benar-benar auranya tuh keluar banget. Beda. Terus ya teman-teman, kan kita udah tanya-tanya nih seputar gimana sih Nuka tuh awalnya mengawali hobinya dan sekarang jadi karirnya dari karir sebagai dia juga penari. sebagai penari. Nanti setelah ini kita bakal kasih cuplikan waktu Nuka itu lagi tampil di panggung waktu lagi gitu. nari di Jadi panggung. teman-teman bisa ngebayangin dan bisa lihat kayak gimana sih dia tuh kalau lagi nari, kerennya kayak gimana, auranya keluar atau enggak menurut kalian. Abis ini kita bakal mainin cuplikannya. Oke, kalian udah lihat kan cuplikannya tadi gimana Nuka, sekeren apa dia kalau lagi tampil nari. Nah, karena tadi kita udah bahas-bahas tentang awal mulanya gimana Nuka bisa terjun ke dunia tari sampai jadi karir dari hobi gitu ya. Sekarang kita mau bahas sesuatu hal yang gak kalah inspiratif, yaitu prestasi-prestasi Nuka selama dia menjalani karir sebagai penari. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu udah pernah lomba di mana aja sih gitu, kayak kota mana aja atau negara mana aja udah kamu pernah datangin buat tampil gitu? Kalau tadi lomba pertama, kalau lomba udah dari kecil ya, aku juga lupa sebenarnya. Kalau lomba Banyak banget ya. Jakarta, Bogor, pernah waktu itu di Karawang, pernah waktu itu di Bandung, terus di Palembang pernah, terus di Solo pernah, terus kalau di luar negeri ya itu aku lomba juga sih, jatuhnya internasional di Korea baru banget kemarin. 무용단 함께하겠습니다. Keren banget guys, di Korea loh guys. Gitu banget. Dan kalau untuk tampil, aku paling waktu ke luar negeri itu di Dubai. Waktu itu di Dubai. Tapi itu show. Soalnya kemarin di Korea itu lomba. Iya, kalau di Dubai lebih jatuhnya, kalau kalian tahu itu ada yang namanya acara Dubai Expo. Nah, di situ paling kita dari perwakilan Dinas Kebudayaan Jakarta tuh, aku di-hire waktu itu buat tampil di sana menaikkan tarian Betawi. Dan kalau buat kota-kota nih yang di Indonesia udah didatengin buat tampil show atau mungkin lomba tuh apa aja yang diingat? Kota itu ada Medan, waktu itu aku ke Medan, terus ke Kalimantan waktu itu, terus tadi balik lagi ke Bali pernah. Berarti kayak hampir semua kota sebenarnya udah pernah ya, karena udah dari kecil juga narinya. Ada nggak yang paling berkesan selama itu, kayak di kota mana gitu, karena dia misalnya kamu juara 1 atau gimana gitu, ada nggak di kota mana? Kalau untuk paling berkesan sih kemarin ya, yang ke Korea itu paling berkesan banget, karena saingannya bukan Indonesia aja, budayanya bukan kita aja, jadi beneran seluruh, kalau nggak salah itu ada 34 negara yang ikut. Jadi benar-benar deg-degan banget, terus pokoknya benar-benar diuji deh mentalnya. Terus
ya karena kita beda-beda budaya, jadinya kita jadi belajar gitu. Iya benar, jadi malah jadi belajar Jadi ya, bukan banyak malah mengenal bukan budaya jadi baru. ngedown, insecure, tapi malah jadi motivasi juga ya. Iya, tapi walaupun nggak menang ya, walaupun karena itu aku cuma masuk di semifinal 2, nggak masuk final gitu. Tapi tetap Tapi lah itu jadi pengalaman. jadi pengalaman yang Benar, pasti luar membanggakan biasa banget. banget. Terus kira-kira gimana sih lu kalau seandainya mempersiapkan diri lu untuk suatu kompetisi, lomba atau show-show yang kayak di luar kota, di negara atau mungkin ya pokoknya gimana caranya lu mempersiapkan diri lu untuk hal kayak gitu? Untuk persiapannya pasti latihan ya, karena kalau nggak latihan kita nggak bisa tampil. Iya, benar. Benar. Pasti latihan itu biasanya kalau lomba sih persiapan itu 2 bulan sebulan lah, tapi yang lebih amannya 2 bulan sebenarnya kalau buat karya gitu kan. Nah terus habis itu paling doa ya, yang utama tuh doa. Ya, itu benar Sumpah sih. itu doa, restu orang tua tuh utama menurut aku. Terus habis itu sebenarnya percaya diri kita, Iya, tetap ya. mental. Bener sih. Karena mental pasti kena percaya diri juga itu sih mental penting. walaupun udah Walaupun berkali-kali kamu ikut lomba. kita udah latihan tapi nggak ada rasa percaya diri, ntar pas udah di panggungnya tiba-tiba jadinya buyar. Makanya sebenarnya dari diri sendiri dulu sih yang harus gue bisa nih. Gitu. Ini yakinin diri Iya. sendiri. diri sendiri. Terus selama lu ngejalanin karir lu dari kecil sampai sekarang, kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah lu rasain selama ngejalanin karir lu sebagai penari? Tantangan terbesar apa ya? Balik lagi sih diri sendiri. Diri sendiri. Kalau menurut gue pribadi diri sendiri, karena pasti sebagai penari banyak pertanyaan ke diri sendiri. Tarian apa, gerakan gue benar nggak ya, sesuai sama apa yang diberikan sama koreografer nggak sih, apa sesuai nggak sih dengan tema dari tarian itu. Terus juga kadang tentang kedisiplinan itu menurut aku jadi tantangan besar ya, karena apalagi aku sebagai ini masih kuliah kita mahasiswi. Benar. Jadi Nyesuaiin menurut aku waktunya juga susah. nyesuaiin waktunya itu parah, itu tantangan terbesar juga, karena jadi kadang suka keskip juga kuliah, kadang juga keskip juga latihan. Iya. Tapi mau nggak mau harus dibagi sih. Kalau Jadi nggak, harus bisa juga ngebalancein ngeprioritasin gitu ya, prioritasin mana yang mana yang seharusnya lebih diprioritasin penting. dulu kayak Betul. gitu. Oke. Makasih banyak ya Makasih banyak Nuka ya, Nuka, udah udah mau mau sharing sharing sama sama kita, kita. sama teman-teman di luaran Betul. sana. Semoga dengan Kisahnya Nuka nih sebagai bisa menginspirasi penari kalian. bisa menginspirasi kalian buat mungkin kalian bingung nih, duh hobi Iya. gue apa ya, nanti gue mau gimana ya, bisa nih jadiin Iya. kisahnya Nuka sebagai inspirasi. Inspirasi. Oke, gue Via, Dan gue Desvita. kita dari Talking in the, In the morning. Morning. Pamit undur diri, bye bye. Terima kasih teman-teman.